Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat rebahan. Pertanyaannya sederhana, yakin nggak kalau Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 akan selesai di tahun 2020? Tanda tanyanya, yakin nggak Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 akan selesai di tahun 2020 seperti yang disampaikan oleh Bapak Widodo Muktio Kominfo. Nah, karena gini, itu sudah masuk dalam rancangan legislasi nasional bahwa DPR mengupayakan 50 rancangan undang-undang, termasuk undang-undang penyiaran. Cuman pertanyaannya, yakinkah undang-undang penyiaran selesai di tahun 2020? Kemudian pertanyaan yang kedua, peralihan dari analog ke digital belum ada aturan yang memayungi. Dan ini kejar tayang dengan target Kominfo bahwa tahun 2022 seluruh siaran televisi semuanya beralih ke digital. Nah, pertanyaannya, sesuai target enggak? Yang pertama, apakah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 akan selesai di tahun 2020? Dan kemudian yang kedua, apakah target Kominfo tahun 2022 siaran TV semuanya beralih ke digital akan terkejar target itu? Nah, mungkin kita juga harus tahu bahwa ada 10 poin yang menjadi fokus pemerintah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Ini disampaikan oleh Direktur Kominfo. Nah, jadi yang pertama digitalisasi media. Kemudian yang kedua penguatan LPP. Yang ketiga kewenangan atributif antara pemerintah dengan KPI biar tidak ada tumpang tindih kerja. Kemudian yang keempat ada penguatan KPI, ya, Komisi Penyiaran. Yang kelima legalitas media siar. Yang keenam akses siar untuk difabel. Yang ketujuh siaran saat force majeure. Kemudian yang ke-8 layanan universal, yang ke-9 perizinan, yang ke-10 pemanfaatan teknologi. Nah, yang pengen saya garis bawahi dan pengen saya diskusikan sama teman-teman itu terkait penguatan LPP dan juga KPI. Jadi kalau kita ngomongin LPP, kita tahu LPP ini hari-hari kemarin itu cukup ada permasalahan terkait bagaimana pemberhentian Helmi Yahya, di mana Helmi Yahya ini belajar 10 tahun di TVRI, kemudian beliau berhasil menjadi pimpinan di TVRI dan banyak melakukan perubahan-perubahan seperti tantangan di TVRI. Kita tahu bahwa pekerja di TVRI itu 4.870%-nya itu non milenial, anggarannya di bawah RRI, gajinya minim, Raimund dan Tukin juga nggak cair, peralatan terbatas, logonya juga jadul. Jadi logonya TVRI yang sudah diganti sekarang ini itu sebelumnya dianggap jadul. Nah, yang menarik adalah tahun 2018 itu mendapat penghargaan peringkat 2 terbaik
dari beberapa stasiun TV yang ada. Nah, kemudian beberapa hal yang menarik itu jelajah kopi, konten di TVRI yang sempat juga mendapatkan penghargaan presiden dan menjadi discovery di seluruh negara. Kemudian ada yang menjadi kontroversi penayangan Liga Inggris. Penayangan Liga Inggris yang menjadi kontroversi juga. Nah, menurut teman-teman penguatan LPP yang seperti apa yang diharapkan ke depannya? Sedangkan pemerintah sendiri menargetkan digitalisasi media. Nah, ini menarik. Bagaimana teman-teman mempunyai ide LPP itu diarahkan kemana, sedangkan Indonesia sendiri, Kominfo sendiri menargetkan digitalisasi media di tahun 2022. Ini yang akan menjadi poin di sini. Sedangkan kita juga sudah paham apa yang dipahami oleh Helmiah, yaitu menayangkan Liga Inggris itu sebagai killer konten, sebagai monster program, sehingga menjadi etalase masuk konten-konten edukatif yang lain, seperti badminton dan juga timnas Indonesia, ya kan, Garuda Select. Nah, ini harus jadi catatan penting. Oh, butuh juga killer konten dalam sebuah penayangan program di stasiun televisi sebagai etalase masuknya konten-konten edukatif yang lain, tanpa mengesampingkan konten lokal seperti jelajah kopi yang mendapat penghargaan oleh presiden. Nah, langkah apa yang tepat untuk penguatan LPP tadi? Ini yang menjadi pertanyaan ketiga. Nah, milenial, TVRI milenial dengan logo yang baru menghabiskan 8 miliar dengan konsekuensi merubah kaos perusahaan mobil dan lain sebagainya. Nah, ini LPP mau dibawa kemana dan seperti apa pandangan teman-teman melihat hal itu yang akan menjadi kunci ke depan, karena ya saya yakin 10 tahun ke depan teman-teman yang akan megang penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang akan saya tawarkan itu sederhana. Yang akan saya tawarkan itu yang pertama adalah do and don't. Do and don't. Di P3 SPS harus jelas do and don't, apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan, tidak hanya di media elektronik tapi juga menyangkut media baru. Satu, do and don't. Kemudian kalau di Amerika Serikat itu ada tambahan, ada 7 dirty word. Jadi ada kata-kata yang tidak boleh muncul di stasiun televisi ataupun media baru. Nih, bisa jadi poin penting juga. Nah, kemudian tayangan di televisi ataupun di media baru harus ada watermark, sehingga orang tidak mudah dalam mengkopas, mengkat. Nah, metodenya maka itu yang harus diterapkan, itu yang harus disepakati. Dengan adanya watermark, copyright, hak cipta ini penting sehingga tidak disalahgunakan, dan yang menyalahgunakan bisa terjerat oleh undang-undang. Nah, kemudian banyak hal lain seperti bebas berekspresi kecuali pornografi dan juga rasialis. Jadi bebas ekspresi sehingga tidak mengekang freedom of expression, tetapi kemudian kecuali dalam hal pornografi dan juga rasialisme. Nah, termasuk 30% konten-konten lokal di media baru, internet, YouTube, IG dan macam-macam. Itu harus 30% bermuatan konten lokal untuk media
penyiaran. Ini catatan kecil yang ditambahkan oleh Agung Supriyo. Oke, ketua ya, ketua KPI. Nah, teman-teman, apa kira-kira yang tepat untuk memenuhi target digitalisasi media seluruh Indonesia tahun 2022? Apa yang perlu ditambahkan? Apa catatan penting yang bisa ditambahkan selain poin-poin yang saya ungkapkan? Nah, itu saja. Silahkan direnungi, tambah referensi, tulis di kolom komentar sehingga kita bisa saling sharing ilmu dan menambah wawasan keilmuan kita tentang hukum dan etika penyiaran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.